Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para mahasiswa dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di materi mata kuliah pemrograman objek 2 atau bulan Delphi 2010 di semester 5 pada hari ini Sabtu. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti semua pembelajaran daring ini dan tidak bosan-bosannya untuk melihat tutorial ini karena kita gunakan cara ini. Mudah-mudahan nanti mahasiswa bisa mempraktekkan dan membuat serta mengikuti materi hari ini di rumahnya masing-masing menggunakan perangkatnya. Untuk materi yang ke-10 kali ini Bapak akan membuat yaitu pencarian data menggunakan database, yaitu dengan tombol enter di keyboard, kemudian menggunakan tombol filter ya. Jadi kita akan membuat dua materi, yaitu pencarian menggunakan enter, kemudian pencarian menggunakan filter berdasarkan karakter yang kita pilih. Nah, ini sangat sekali bermanfaat tutorial ini karena ini digunakan untuk programmer nanti rekan-rekan mahasiswa kalau setelah lulus bisa menjadi seorang programmer. Materi yang sederhana ini akan selalu dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Jangan lupa juga absen di tempat yang telah ditentukan, kemudian juga harus mengeklik tombol suka di tutorial ini supaya nanti rekan-rekan semua juga dapat membantu kawan-kawan yang lain supaya video ini nanti tutorial ini akan direkomendasikan oleh pihak YouTube ya. Jadi akan lebih bermanfaat. Oke, langsung saja, kita tidak perlu berlama-lama. Pertama, kita sudah buat sebuah folder. Silakan buat folder sini pertemuan ke-10 dengan materi pencarian data dengan enter dan tombol filter ya. Kita sudah buat foldernya. Kemudian database-nya kita menggunakan database pertemuan yang minggu lalu, yaitu database-nya itu adalah mahasiswa, kemudian nanti tabelnya adalah MHS. Nah, ini sebelum kita mulai hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Simak terus, jangan sampai di skip karena nanti akan ada soal pertanyaan yang mesti kalian jawab dengan asli tanpa harus plagiat atau copy paste ya. Oke. Yang pertama kita sudah buat satu form, selanjutnya kita buat desainnya dulu, yaitu kita ubah captionnya dulu. Yang pertama kita ubah sesuai dengan judul aplikasi. Aplikasi pencarian data dengan enter dan filter. Selanjutnya kita buat judul dulu di formnya. Kita ambil label di menu standar, kita ambil dua label. Oke. Label pertama kita isikan captionnya, yaitu cara membuat pencarian data dengan tombol enter dan filter ya. Oke, kemudian di yang label 2 nya menggunakan bulan Delphi 2010. Oke, dan kita ubah captionnya, kita besarkan di fonts. Oke, kita ubah jadi biru ya. Oke. Atau putih ya, white. Oke. Oke, selanjutnya kita ambil komponen. Yang pertama adalah komponen selanjutnya, yaitu label juga. Kemudian di sini juga kita ambil label 1 2 kemudian 3. Pertama, label ketiganya kita kasih captionnya jadi npm. Kemudian di sini nama, kemudian yang ketiga jurusan. Oke, lalu kita ambil edit 1, edit 2, edit 3.
lalu kita ubah ukurannya, kita perpanjang. Kemudian kita ambil DB grid yang ada di komponen data control, DB grid di data control. Oke, kita ambil. Oke, selanjutnya kita ambil satu buah edit juga di sini untuk pencarian filternya. Oke, nanti untuk pencarian enternya kita menggunakan edit satu yang ini ya. Kemudian ambil satu label lagi. Kita ubah captionnya, labelnya. Masukkan nama karena kita nanti akan memfilter menggunakan nama. Oke, sekarang desainnya sudah selesai. Lalu kita ambil di sini satu buah buton untuk tombol keluar di menu edit standar ya, menu standar, berbuton untuk kita buat tombol keluar. Selanjutnya kita akan melakukan connection database. Komponen yang diambil adalah Ado Connection, Ado Query, dan Data Source, yaitu di menu Ado Connection-nya di DBGo. Kita ambil connection, lalu ambil Ado Query, kemudian kita ambil Data Source yang ada di menu Data Access. Oke, setelah itu kita proses connection-nya. Komponen yang pertama yaitu di komponen Ado Connection-nya, kita pilih di propertiesnya di connection string ini, kita pilih browse, kemudian build, lalu kita pilih Z4 OLIDB, next. Kemudian di sini kita browse di titik 3, lalu kita arahkan penyimpanannya di tempat penyimpanan di daring STMIC, kemudian di pertemuan 10, di sini ada database MHS, kemudian open. Lalu kita oke, kemudian oke. Lalu di login from-nya ini kita buat false ya. Di sini false, posisinya false. Kemudian komponen yang kedua di Ado Query, connection-nya yang merah ini kita buat connection 1. Lalu di query-nya ini name-nya kita ubah menjadi MHS. Lalu di SQL-nya ini di titik 3-nya ini kita klik, lalu kita ketikkan sintak editornya, select bintang from MHS ya, MHS itu nama tabelnya. Oke, ini dirasa sudah benar, lalu kita klik OK, lalu kita tarik ke atas, lalu kita aktifnya kita true. Oke, kalau tidak ada proses error atau keterangan error berarti kita berhasil koneksinya. Lalu kita di tabel MHS nya ini kita klik 2 kali, kemudian di kotak putih ini kita klik kanan, kemudian add field, lalu ini kita blok, lalu oke. Nah, setelah muncul di sini di form MHS ini boleh kita close ya. Oke, selanjutnya di data source nya ini di properties nya itu di dataset yang merah kita ubah menjadi MHS. Selanjutnya kita klik DB grid nya, DB grid nya ini di data source yang merah ini kita pilih data source 1. Nah, ini koneksinya sudah berhasil, jadi dia tampil di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan proses coding, tapi kita simpan dulu aplikasinya sebelum kita proses ke coding ya. Jadi kita klik save all aja di sini. Nah, save all. Kemudian kalau kita pertama kali menyimpan Delphi, kita gunakan file save as gitu ya, atau save all. Nanti kalau sudah itu kita ubah pencariannya, karena tadi saya sudah menyimpan, jadi di sini kita ubah kasih nama pencarian. Kalau rekan-rekan kita baru pertama kali buat, di sini namanya unit 1 ya. Oke, itu cara menyimpannya.
Selanjutnya kalau kita menyimpan itu ada keduanya, itu adalah project. Biasanya ada muncul project, kita save aja. File name-nya untuk projectnya jangan diubah ya, langsung save. Oke. Baik, selanjutnya kita ke coding ya. Kita ke codingnya. Codingnya yang pertama itu kita masuk di sini menu editor ya, atau kode. Di sini kita kasih tanda di sini ada kode di sini. Nah, ini. Kemudian kalau kita mau edit lagi desainnya, ini kita klik desain di sini, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ke klik kode. Nah, di sini muncul kode dari atas sampai bawah, dia hasilnya masih dalam posisi seperti ini. Selanjutnya kita klik di sini, kita cari private, kemudian cari public. Nah, di belakang public ini kita enter, kita akan membuat prosedur tampil dulu. Nah, kita ketikkan di sini, boleh huruf besar, huruf kecil. Prosedur, misalkan pengetikannya harus benar, kalau dia salah dia tidak berwarna hitam. Kita ketik tampil, lalu kita enter. Kemudian untuk membuat prosedurnya, setelah kita enter, tekan di keyboard Ctrl Shift kemudian huruf C ya, tiga-tiganya bersamaan, Ctrl Shift kemudian huruf C, maka kita berhasil membuat prosedur ya. Oke, ini prosedurnya, prosedur tampil. Kemudian isi daripada prosedur ini kita isikan codingnya, yaitu kita akan memanggil edit di sini, edit 1, edit 2, edit 3 sesuai dengan isi nanti supaya nanti tampil npm, nama dan jurusan gitu ya. Oke, sekarang edit 1 titik tag, kemudian titik 2 sama dengan MHS, kita ketik MHS nama table, kemudian di keyboard kita tekan Ctrl kemudian tekan spasi, maka di sini akan ada pilihan yang akan kita inginkan. Jadi kita pilih yang pertama adalah MHS npm, kemudian titik a string, kemudian titik koma. Nah, di sini yang kedua adalah edit 2 titik tag sama dengan MHS kontrol spasi, kemudian dipilih nama, kemudian a string. Ketiga edit 3 titik tag, kemudian titik 2 sama dengan MHS kontrol spasi, MHS jurusan, kemudian AS steering. Oke, ini untuk coding di prosedur tampil. Setelah itu kita akan masuk di desain sini. Kita akan kasih coding dulu untuk pencarian itu menggunakan enter ya. Jadi di sini kita kasih keterangan dulu supaya nanti lebih teman-teman yang lain melihat coding ini lebih paham bahwa ini untuk pencariannya menggunakan enter di sini ya. Di sini tekan enter, enter di keyboard ya. Di sini ya, setelah kita ketik di sini nanti akan mencari keyboard. Baik, nah untuk pencarian ini kita nanti akan menggunakan nama ya. Nama, cuman dia prosesnya kita klik dulu edit 1, lalu kita pilih di properti sini, kita pilih event, lalu di event ini kita cari yaitu on keyphrase. Nah, ini yang kita cari, on keyphrase. Kalau kita klik on keyphrase, dia kursornya akan ngedip di sini, kita klik 2 kali di kursornya ini. Nah, di sini ada on edit 1 keyphrase ya. Oke, di sini codingnya kita ketikkan di sini if k sama dengan pagar 13 then ya, lalu kita enter, begin, enter, if not MHS nama tabelnya, titik lokasi lokate, kemudian buka kurung, buka petik 1, kita ketikkan npm, kemudian kita menggunakan pencarian nama, berarti di sini kita ketikkan npm ya, kita menggunakan npm. Untuk enternya kita menggunakan npm, nanti untuk filternya kita menggunakan nama npm, tutup petik, koma, edit 1, oke, titik tag, kemudian koma,
kemudian buka kurung kotak, kemudian buka kurung kotak ya, buka kurung kotak, kemudian tutup kurung kotak, kemudian tutup kurung ya. Lalu sama dengan true, kecil ya, true then. Oke, sekarang kita enter dari sini. Lalu show message, kita buat pesannya dulu. Show message, kemudian buka kurung. Di sini udah buka kurung, kita kasih keterangannya dulu. Data yang Anda cari belum ada. Oke, kemudian kita kasih tutup petik. Lalu di sini kita enter dari belakang. Lalu kita ketikkan edit 1, yaitu tempat menampilkan hasilnya, titik tag, kemudian titik 2 sama dengan buka petik 1, tutup petik 1, titik koma. Lalu kita enter. Nah, di sini baru kita ketik, dia tampil. Nah, kalau kita kontrol spasi dia muncul, artinya dia prosedur tampil yang kita buat di sini tadi berfungsi ya. Oke, ini coding menggunakan enter. Oke, selanjutnya kita akan cek dulu, kita simpan dulu, kita cek dulu, kita running dulu. Nanti pencariannya kita menggunakan npm di sini ya. Oke, kita running. Oke, di sini kita hapus dulu. Setelah kita lihat dulu, kita hapus dulu ini supaya nanti hasilnya lebih bagus ya. Kita klik edit ini, kita blok. Lalu kita ke properties, kemudian kita pilih tagnya ini kita kosongkan ya. Nah, kita kosongkan supaya nanti kalau kita running dia akan posisi kosong. Oke, nah kita coba di sini npm-nya masukkan di sini 1144. Kita tekan enter di keyboard. Nah, di sini akan muncul Amir jurusan TI ya. Di sini akan mengeblok. Kemudian kalau kita coba di sini 1133, lalu kita enter, maka di sini akan menampilkan hasil Hasan dan jurusan SI. Kemudian kalau kita mau pencarian menggunakan nama gitu ya, bisa kita ubah codingnya itu menggunakan coding yang di sininya, kita ubah di sininya menjadi nama gitu ya untuk pencariannya. Oke, itu coding untuk enter. Sekarang kita ke coding filter, pencarian menggunakan filter. Nah, di sini caranya adalah kita klik edit. Ini salah ya, kita ambil di edit 1, kita ambil edit, kita ganti menjadi edit. Jadi dia edit 4. Oke. Kita klik edit 4, kemudian kita pilih event, lalu kita pilih onceng sini. Nah, ini kita pilih onceng, kita klik 2 kali di sini. Nah, baru kita ketikkan coding berikut ini. If edit 4, jika edit 4 titik tag ya, kita titik tag, kemudian lebih besar lebih kecil, kemudian buka petik 1 2 kali, kemudian then, ini then sudah ada ya, then, lalu kita taruh kursor di sini, kita enter. Kemudian coding yang kedua adalah begin, kemudian enter, kemudian MHS, nama tabelnya titik filters, filter, kita pilih filtered ya, kita pilih filtered, kemudian titik 2 sama dengan false, kemudian titik koma, lalu kita enter lagi, kita MHS titik filter, yang di atas tadi filtered. Nah, sekarang kita menggunakan filter, kemudian titik 2 sama dengan nama, kita akan menggunakan nama. Jadi di sini kita ketikkan nama, kita buka petik dulu.
edit 1 titik tag, edit 4 ya, karena di sini kita menampilkan hasilnya. Titik 4 spasi plus, kemudian spasi, petik 1, kemudian bintang, kemudian petik 3 kali 1 2 3, kemudian titik koma. Oke, jangan salah ya. Kemudian di sini ada MHS lagi, titik filtered, lalu kita buka, kita aktifkan menjadi true. Kalau di atas tadi false ya. Oke, selanjutnya di sini sudah selesai untuk codingnya, filtered, MHS filters. Setelah itu kita akan coba untuk di running ya, apakah codingnya sudah berhasil gitu ya. Oke, kita simpan dulu, lalu kita akan running. Teman, sebelum kita running, di sini untuk edit 4-nya ini teksnya kita hapus dulu supaya dia kosong. Oke, kita running, kita klik OK. Mungkin ada yang coding yang salah, filtered. Oh, di sini ada sama dengan. Oke, sama dengan. Kita running lagi. Baru di sini kita akan coba masukkan menggunakan nama, yaitu Tony. Ya, Tony ini Tony, kemudian Yu. Oke, kita coba di sini Yuyun. Nah, di sini karena di sini untuk abjadnya itu ya, abjadnya untuk nama di awalnya itu Y itu hanya 1, jadi di sini dia akan muncul Y. Tapi kalau kita di sini ketik T Tony gitu ya, kemudian kalau kita ketik seperti ini, kalau dia tidak ada berarti dia kosong ya. Jadi kita akan coba lagi, kita running lagi. Nah, di sini misalnya kita ketik Amir, kita ketik A saja, di sini nama yang berabjadkan A itu akan terfilter. Nah, sekarang kita akan buat supaya untuk membatalkan ini lagi ya. Untuk membatalkan ini, jika dia kosong atau kita untuk menghentikan filternya, maka di sini kita harus buat tombolnya, yaitu di sini tombolnya kita buat tambahin di sini tombol batal ya. Kita ambil satu buton di sini. Oke, kita kasih dia X supaya nanti untuk membatalkan filternya ya. C ya, clear ya. Oke, di sini kita klik 2 kali di tombol buton 2 ini, lalu kita kasih codingkan di sini MHS titik filtered titik 2 sama dengan titik 2 sama dengan kemudian true. Oke, true ya, kemudian titik koma. Oke, sorry, di sini untuk tombol C nya ini kita buat menjadi false ya, karena untuk membatalkan filternya. Oke, jadi saya ulangi, itu di tombol C ini adalah untuk membatalkan filternya. Oke, sekarang kita akan coba di running ya. Di sini kita filter menjadi T Tony. Kemudian kalau kita mau membatalkan itu kita klik C ini, maka dia akan kembali ke awal. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga para mahasiswa dapat mempraktekannya sendiri di rumah, karena nanti di UAS kita akan membuat sebuah project, yaitu membuat sebuah aplikasi yang harus dibuat oleh mahasiswa masing-masing ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Silakan isi absennya, kemudian laksanakan semua tugas yang ada di materi. Mohon maaf apabila ada kelemahan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.